Minasan, spoiler lengkap chapter 1135 One Piece telah rilis dengan judul Cawan Persahabatan, di mana kedua penyusup di Kastil Aurus telah mulai menyerang. Bahkan satu serangannya mampu merobohkan raksasa dan membuatnya menjerit kesakitan. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1135 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-21, di mana Otama akhirnya bebas dengan cara menendang wajah Holdem dengan sangat keras. Spoiler pun dimulai dengan Saul yang memperkenalkan burung hantu raksasa yang bernama Biblo. Dia adalah kepala pustakawan dari perpustakaan burung hantu. Saul menjelaskan bahwa Biblo telah berada di Pulau Elbap selama berabad-abad lalu, dan setiap buku yang masuk ke perpustakaan maka akan menjadi besar. Bahkan Newsco yang tidak mendatangi negara yang tak berafiliasi dengan pemerintah dunia seperti Elbap, tapi para nelayan Elbap yang mendapatkan Newsco di lautan maka akan membawa koran tersebut ke perpustakaan burung hantu agar menjadi besar sehingga bisa dibaca oleh para raksasa lainnya. Setelah mendengar cara kerja kemampuan burung hantu dari Saul, Lilith pun menyimpulkan dan menjelaskan jika burung hantu tersebut kemungkinan besar telah memakan buah iblis Iku-Iku no Mi dan menjadikannya sebagai nurturing owl. Sehingga burung hantu tersebut mampu membuat makhluk anorganik atau benda tak hidup menjadi raksasa. Itu adalah kemampuan yang sempurna untuk negeri para raksasa. Kita lalu melihat Luffy yang sedang bermain dengan anak-anak raksasa di sebuah ayunan, namun anak-anak raksasa tersebut justru ketakutan. Sehingga Nami pun menghajar Luffy hingga babak belur, bahkan Usopp pun juga dipukuli. Tetapi Usopp justru berkata bahwa dia hanya mencoba menghentikan Luffy. Anak-anak raksasa tersebut pun melompat ke dada Gerd menangis sehingga Luffy pun marah karena bukan seperti itu sifat seorang pejuang. Sanji mencoba menghentikan Luffy dan memberitahunya bahwa anak-anak Elbap sekarang itu lemah lembut dan baik hati. Namun kita justru melihat anak-anak yang berada di dada Gerd justru menunjukkan wajah kocak seperti Momonosuke saat berada di dada Robin, membuat Sanji menjadi murka. Kita lalu melihat Replay dan Kolon di mana mereka ternyata adalah ibu dan anak. Replay menjelaskan bahwa ayah Kolon adalah seorang manusia dan mantan bajak laut. Ayah Kolon tidak akan kalah bahkan jika berhadapan dengan para prajurit Elbap. Tetapi Replay mengatakan bahwa dia dan suaminya sebenarnya tidak menikah, atau istilah Jepangnya adalah Naien no Suma. Kira-kira siapa ayah Kolon ya Minasan? Di sisi lain, Luffy merasa sedih dengan sikap anak-anak raksasa yang lemah. Namun Usopp menjelaskan jika hal tersebut tidak bisa mereka hindari karena beberapa tahun belakangan Elbap telah menjadi negara yang damai. Tiba-tiba Kolon menyerang Luffy menggunakan pedang kayu. Dengan refleks, Luffy pun menyerang Kolon menggunakan Gear 3 Elephant Gun. Entah Kolon yang berhasil menghindari serangan Luffy atau justru Luffy sengaja membuat serangannya meleset. Melihat hal itu, Usopp pun menegur Luffy yang sudah berlebihan. Namun Luffy justru mengatakan bahwa itu tidak mengenainya. Para gadis raksasa berkata bahwa Luffy begitu menakutkan dan mereka sangat membenci kekerasan. Tetapi Kolon justru terkesan dengan Luffy, sehingga Luffy pun mengatakan jika Kolon adalah anak yang pemberani, sudah seharusnya prajurit Elbap seperti itu. Mendengar itu Kolon pun terkesan dan menjadi semangat. Ia pun memuji Luffy dan berkata seperti yang diharapkan dari seorang Yonko. Namun anak-anak raksasa lainnya justru membenci Kolon karena sangat kejam. Lalu, Robin, Lilith, Chopper, dan Bonnie pun ingin tinggal di perpustakaan. Tetapi Luffy berkata bahwa mereka akan pergi lebih dulu ke pesta karena dia masih lapar. Kemudian Franky mengatakan bahwa Pulau Elbap sendiri adalah pohon harta karun Adam. Membuat Saul mengatakan bahwa ada pohon harta karun Adam di seluruh dunia.
tetapi usia pohon harta karun Adam di Elbap yang paling tua. Lalu, Gert meminta kepada Brooke, Frankie, Jinbe, dan Robin untuk mengenakan pakaian ala Viking yang telah dia buat sendiri. Gert mengatakan bahwa hobinya adalah membuat pakaian manusia dan dia merasa sangat senang dan bersyukur jika mereka mencobanya. Panel lalu berpindah ke desa barat Pulau Elbap di mana pesta telah dimulai. Luffy dan Usopp sangat senang karena akhirnya mereka sampai di Pulau Elbap dan berpesta. Dory, Brogy, Kashi, Oimo, dan Hajrudin mengucapkan terima kasih kepada Luffy dan krunya atas apa yang telah mereka lakukan untuk mereka di Little Garden, Enies Lobby, dan Dressrosa. Mereka juga memuji Luffy karena telah menjadi seorang Yonko. Bahkan para raksasa tersebut sangat bangga karena Luffy dan para krunya menjadi pelaku utama atas insiden negeri Wano yang menjatuhkan Kaido dan Big Mom. Mereka pun bersulang untuk persahabatan mereka. Para raksasa berteriak, secangkir sake persahabatan untuk kru topi jerami. Panel kembali berpindah ke Kastil Aurus yang terletak di sekitar desa barat Elbap. Itu adalah kastil di mana dua orang penyusup muncul minasan. Kedua penyusup itu pun bertemu dengan dua raksasa penjaga. Sehingga kedua raksasa tersebut bertanya, bagaimana mereka bisa masuk? Apakah mereka anggota topi jerami? Namun wanita yang menggunakan perban di wajahnya berkata, jika mereka sedang mencari seorang pria bernama Loki. Para raksasa pun kembali bertanya, mengapa mereka mencari penjahat seperti dia? Tetapi wanita dengan perban tersebut terus bertanya keberadaan Loki. Namun para raksasa tidak ingin memberitahunya. Wanita dengan perban pun tampak melemparkan sesuatu ke salah satu raksasa, membuat raksasa itu langsung terjatuh sambil menjerit kesakitan. Wanita itu kemudian berbicara dengan nada merendahkan. Kepalamu terlalu tinggi, dasar bodoh. Sejak kapan aku bertanya? Aku menyuruhmu untuk menjawabku. Mendengar itu, raksasa satunya pun bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sayangnya, wajah yang mirip Shanks tidak diperlihatkan pada chapter kali ini. Tapi kita justru bisa melihat gagang pedangnya yang sangat mirip dengan Griffon milik Shanks dan pedang milik Garling Minasan. Kembali ke pesta, Jarul pun muncul. Dia adalah mantan kapten bajak laut prajurit raksasa bersama Jorul sebelum Dory dan Brogy. Namun Jorul telah dibunuh oleh Lin Lin saat masih kecil. Dan sekarang yang hidup sisa Jarul, jenggot gunung Sangbara, pahlawan raksasa tertua di dunia dengan usia 408 tahun. Namun, Luffy justru sangat terkejut melihat ada pedang yang tampaknya menusuk kepala Jarul. Luffy pun berteriak, "Hei orang tua, sebuah pedang telah menembus kepalamu." Namun Jarul justru tertawa dan mengatakan bahwa berkat helmku, nyawaku terselamatkan. Luffy pun kembali memperjelas, sekalipun pedang itu menembusnya, tertulis pada panel akhir, sebuah kejutan yang luar biasa. Dan spoiler lengkap chapter 1135 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, apa yang terjadi pada Jarul ya? Apakah dia juga telah diserang oleh kedua penyusup tersebut? Terlebih lagi, serangan mereka mampu menumbangkan raksasa dengan mudahnya. Apakah itu Sore atau Shigan versi level up-nya dari para Cyber Paul minasan? Atau Jarul justru diserang oleh penyusup lain? Karena sampai saat ini, kita belum diperlihatkan siapa sebenarnya siluet ini. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.